Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kajian kita Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid sudah mencapai pembahasan yang sangat inti. Bab ini berbicara tentang sebab dan akibat. Yang selama ini kita bicarakan tauhid, syirik, iman dan kufur. Apa saja yang menunjukkan kesyirikan. Sekarang kita akan berbicara tentang sebab. Mengapa manusia bisa menjadi musyrik? Apa faktor yang menjerumuskan mereka menjadi musyrik kepada Allah Azza wa Jal? Ini sangat penting sehingga kita semua selamat. Karena kalau kita banyak berbicara tentang syirik, tentang orang musyrik, tapi kalau kita tidak menyadari ternyata ada sebab yang kita lakukan, lalu itu sesungguhnya yang menjerumuskan kita ke dalam syirik, lalu kita tidak waspada, tidak aware, ini berbahaya. Mari langsung menuju pada babnya. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kali ini membahas tentang babu ma ja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluwu fis salihin. Bahwa sebab yang menjerumuskan Bani Adam menjadi kafir, meninggalkan keharusan agama mereka yaitu bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan syirik, sebabnya adalah al-ghulu fis salihin. Al-ghulu fis salihin. Kalau kita mau berikan judul yang sangat singkat, kita katakan saja ini judulnya adalah tentang al-ghulu. Apa itu al-ghulu? Al-ghulu dari kata ghala yaghlu. Ghala yaghlu artinya melampaui. Kalau kita katakan hadhil bida'ah ghaliyah, barang dagangan ini mahal. Mahal itu disebut mahal ketika dia melampaui, melebihi batasan normalnya kemampuan kita. Begitu pula tatkala sebuah sikap atau keyakinan, rasa cinta berlebihan, melampaui batas yang semestinya, maka itu yang namanya ghulu. Berlebih-lebihan dalam mencintai, kelewatan dalam menghormati, ekstrim dalam mengagungkan, sampai kemudian kita melakukan kultus individu terhadap orang-orang saleh, baik yang masih hidup apalagi yang telah mati. Maka itu merupakan sebab mengapa orang menjadi musyrik, menjadi kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Dalil yang dihadirkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di sini terkait dengan perilaku ahlil kitab. Qala babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Ini adalah bab yang menerangkan tentang sebab
Mengapa Bani Adam sampai terjerumus ke dalam kekafiran dan kesyirikan sampai meninggalkan keharusan bertauhid kepada Allah Azza wa Jal adalah sebabnya adalah al-ghulu fi salihin. Berlebihan dalam menghormati, mencintai, menyanjung kepada orang-orang saleh. Wa qaulillahi azza wa jal, dan firman Allah azza wa jal, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ekstrim, janganlah kalian berlebih-lebihan, melampaui batas fi dinikum, dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi, dan jangan mengatakan atas nama Allah illal haqqa, kecuali kebenaran. Ini terkait dengan apa? Ayat ini terkait dengan sikap ahlul kitab kepada Nabi Isa alaihi salam. Memang bagaimana sikapnya ahlul kitab kepada Nabi Isa alaihissalam? Mereka sampai mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan perkataan yang tidak benar. Mereka melampaui batas. Batas haknya Nabi Isa alaihissalam adalah hanya sampai batas diperlakukan sebagai nabi, diyakini sebagai rasul, bukan sebagai partnernya Allah Azza wa Jal, bagian dari Allah Azza wa Jal, atau beliau sebagai anaknya Allah Azza wa Jal, atau beliau sendiri sebagai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Apa yang dimaksud berlebihan di sini dijelaskan pada kalimat berikutnya. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqqa. Dan jangan kalian mengatakan tentang Allah kecuali yang benar, yang sebenarnya saja. Ini masih setengah jelas, belum jelas banget. Diperjelas lagi kemudian apa yang dimaksud oleh Allah di sini. Kalimat berikutnya perhatikan. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh. Isa ibnu Maryam hanyalah Rasulullah, hanyalah utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimah Allah yang Allah katakan kun, katakanlah, jadilah kalian, jadilah kamu, kun, jadilah kamu, jadilah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kejadiannya Nabi Isa alaihissalam itu tidak melalui proses normalnya manusia yang berawal dari pernikahan seorang lelaki dengan wanita, kemudian menghasilkan seorang anak. Di sini Maryam alaihissalam tanpa bersuami, tidak pernah disentuh oleh laki-laki satupun. Tetapi beliau bisa melahirkan, dan lahirnya Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai suatu kejadian yang sangat extraordinary, luar biasa, khariqul adah. Tetapi keluar biasaannya bukan berarti menjadikan Nabi Isa alaihissalam berbeda dengan manusia biasa. Beliau tetap manusia biasa, tidak boleh dipertuhankan. Allah Subhanahu wa ta'ala memang yang menjadikannya dengan kata kun, jadilah, maka jadilah beliau. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimah tersebut dimasukkan ke dalam relung Maryam alaihissalam, wa ruhum minh, dan merupakan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dengan ayat ini batillah keyakinan orang-orang Nasrani yang mengangkat Nabi Isa alaihi salam pada tingkat ketuhanan atau tingkat setara dengan ketuhanan atau menjadi partner dalam ketuhanan. Nabi Isa alaihissalam hanyalah manusia biasa dan keluar biasaannya dalam kelahirannya dan kejadiannya tidak lebih, tidak bukan hanya karena memang Allah Azza wa Jal menjadikannya demikian. Bukan karena beliaunya luar biasa, tetapi karena Allah menjadikannya luar biasa. Maka yang menjadi Tuhan dan patut dipertuhankan siapa? Hanya Allah, bukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang kita berbicara tentang umat ini. Itu kan yang terjadi pada ahlul kitab, orang-orang Nasrani. Bagaimana terkait dengan umat ini? Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wa man tashabbaha min hadhil ummati bil yahudi wan nasara wa ghala fid dini bi ifratin fihi aw tafritin faqad syabahahum. Berkaca pada fenomena ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, maka barang siapa di antara umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara mereka yang meniru-niru cara pandang, cara sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti ini, berlebihan dalam beragama. Baik berlebihan dalam makna ekstrim mayor atau ekstrim minor. Ekstrim mayor adalah al-ifrat dalam bahasa Arab, berlebih-lebihan. Ekstrim minor artinya menyepelekan, menggampangkan, sembrono. Barang siapa yang dalam cara beragama Islam mengikuti gaya mereka, berlebih-lebihan dalam cara pandang dan cara bersikap, berarti sama dengan mereka. Syabahahum. Qala wa Aliyun radhiyallahu anhu harraqal ghaliyata min ar-rafidati fa amara bi akhadid khuddat lahum 'inda babi kindah faqadhafahum fiha. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu membakar orang-orang yang berlebihan sampai mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan. Orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah yang sangat ekstrim, yang sempat melontarkan keyakinan mereka bahwa Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah Tuhan, dihukum oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, dibakar mereka di gerbang daerah bernama Kindah. Dibuatkan lubang besar dan kemudian dilakukan pembakaran dan dibakarlah mereka. Wattafaqa as-sahabatu ala qatlihim, dan para sahabat radhiyallahu anhum bersepakat jika ada orang mempertuhankan orang, maka hukumannya adalah dibunuh. Lakin Ibn Abbasin madhabuhu an yuqattalu bis-sayfi min ghairi tahriqin. Berbeda dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menurut beliau sebaiknya bukan dibakar, tetapi dibunuh dengan dipancung. Wa huwa qawlu aktsaril ulama, dan ini adalah pendapat yang diambil oleh mayoritas para ulama. Selanjutnya dalil dalam bab ini fi sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh.
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا لم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. Dalil yang kedua adalah dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan tafsir firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Nuh. Wa qalu, dan mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan penyembahan, ya, jangan kalian tinggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Berarti ayat ini sudah berbicara tentang fenomena syirik di mana manusia sudah mulai menyembah selain Allah Azza wa Jalla, yaitu berupa berhala-berhala. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan lupakan juga penyembahan kepada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini nama-nama aneh kan ya? Ada orang namanya Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Kita jadi bertanya-tanya siapa pula mereka ini berlima. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa mereka adalah asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Mereka itu adalah 5 orang saleh di antara murid-muridnya Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu bahwa di zaman Nabi Nuh alaihi salam beliau 950 tahun berdakwah, yang ikut cuma sedikit. Maka dari sedikit pengikut Nabi Nuh alaihi salam ini kan sangat fenomenal ya. Ratusan orang, mungkin ribuan orang di zaman itu semuanya kafir kecuali orang-orang ini saja. Maka tentu ketokohannya sangat terkenal. Nah, tapi kok kemudian disebutkan 5 ini, apa masalahnya? Poin pertama adalah mereka itu orang soleh. Catat baik-baik. Ini orang soleh. Cerita selanjutnya. Falamma halaku. Ketika orang-orang soleh ini wafat, syaitan bermain. Auhas syaitanu ila qaumihim. Kepada murid-muridnya, syaitan memberitahukan dan membisikkan kepada mereka, supaya kalian selalu ingat kesalihan dan selalu termotivasi, terinspirasi dengan kesalihan-kesalihan para ulama ini. Maka coba kalian bikin apalah tanda begitu ya, ansaban. Apakah itu dalam bentuk tiang atau dalam bentuk apa, pokoknya monumen. Dimonumentalkan supaya ingat 5 orang ini. Kemudian diberi nama, masing-masing monumen ini adalah nama orang ini. Ada Wad, ada Suwa', ada Yaghuth, ada Ya'uq, ada Nasr. Selanjutnya, fafa'alu. Mereka melakukannya. Pada saat itu tidak langsung disembah. Prosesnya panjang. Hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Sampai pada lembaran sejarah berikutnya dan berikutnya, generasi demi generasi. Tujuan awalnya cuma untuk mengingat, lama-kelamaan digambar. Dibikinkan gambarnya. Gambar saja tidak cukup, lama-kelamaan dibuat patungnya. Sehingga nampak semakin mewujud seperti aslinya. Belum juga disembah.
Cuma kalau mereka mau sholat itu, berhala-berhala itu taruh dulu di depannya. Sehingga mereka termotivasi. Semakin lama, ilmu semakin sirna, umat semakin jauh dari ulamanya. Lama-kelamaan apa? Allahnya dilupakan, tapi berhala-berhala inilah yang diingat. Maka kalau mereka waktunya persembahan, maka menyembahnya kepada berhala ini. Allah dijadikan nomor sekian. Ini adalah proses yang sangat panjang menuju syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, waqala Ibnul Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin minas salaf lamma matu akafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, dipertambahkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau, banyak di antara ulama salaf menceritakan seperti ini. Ketika 5 orang ini meninggal, itu mereka banyak berdiam di kuburannya. Kemudian lama-kelamaan mereka bikin gambarnya. Lama-kelamaan mereka bikin berhala patungnya. Sampai pada suatu saat yang lama setelah itu, barulah mereka menyembahnya. Nah, ini apa? Asalnya apa ini? Kalau kita tarik pada asalnya adalah, pertama, orang tuh pengen mengagungkan orang saleh. Asalnya itu. Kita semua di dalam hati dan perasaan kita ini ada perasaan cinta dan mengagungkan orang saleh. Tidak bisa dipungkiri. Kalau ada orang alim, saleh, orang ini pintar dan benar. Bukan hanya sekedar pintar tapi juga benar. Kagum kita, kekaguman kita menjadikan kita cinta dan loyal. Tapi kalau sudah sampai berlebihan, kemudian kultus, itu bisa sampai menyembah mereka. Ini adalah sebab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam memperingatkan kita permasalahan cinta kepada orang saleh. Dalil berikutnya, wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, akhrajahu. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni, kalian wahai umatku, jangan sekali-kali memujiku berlebihan, menyanjung-nyanjungku berlebihan, kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Ibnu Maryam. Ingat, innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba Allah. Faqulu, maka boleh kalian panggil aku Abdullah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Abdullah dan utusannya. Hamba Allah dan utusannya. Statusku adalah hamba Allah dan utusannya. Tidak lebih. Kalau sampai seperti halnya orang-orang Nasrani, maka bisa diangkat Nabi Muhammad SAW pada tingkat ketuhanan. Dan ini yang ada di dalam akidah Sufiyah. Kalau kita bahas dari sisi ini, nanti sambungannya adalah dalam pernyataan tentang Nur Muhammad. Dan bahwasanya tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menciptakan dunia ini tanpa atau kalau tidak karena Nur Muhammad. Kalau tidak karena Muhammad. Subhanallah. Ikhwas sekalian, kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla,
Masih ada dua dalil lagi yang diturunkan pada bab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghuluwa, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw." Hindarilah, jauhilah sikap ghuluw, berlebih-lebihan sampai kultus terhadap individu tertentu. Kultus terhadap ustaz, kultus terhadap ulama, kultus terhadap habib, kultus terhadap wali, kultus terhadap orang-orang yang dianggap wah, mungkin juga sakti, ya. Jangan. Karena justru itu adalah faktor yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dalil yang terakhir, wali Muslim an Ibni Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Nabi alaihissalatu wassalam mengucapkan ini sampai 3 kali. Tujuannya apa? Memberikan penegasan. Apa artinya halakal mutanatti'un? Qala al-Khattabi al-mutanatti'u ay al-muta'ammiqu fi syai' al-mutakallifu al-bahtha anhu ala madhahib ahli al-kalam الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. Halaka, binasa. Ini sebuah doa. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan halaka, binasalah. Siapa? Al-mutanatti'un, orang-orang yang memiliki sikap, pola pikir dan pola sikap tanattu'. Tanattu' itu apa? Artinya takalluf. Terlalu jelimet dan merekayasa hal-hal yang sebenarnya mudah menjadi sulit. Seperti yang dilakukan oleh ahlul kalam, orang-orang ahli filsafat, menjadikan kaidah-kaidah filsafat dan al-kalam untuk dijadikan sebagai dasar dalam memahami agama ini. Akhirnya muncul pembahasan-pembahasan yang jelimet, orang awam jadi susah memahaminya. Padahal dulu Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan agama ini di hadapan orang awam. Agama Islam ini bukan agama profesor. Yang artinya kalau orang tidak memahami ilmu kalam, ilmu mantiq, filsafat, kemudian tidak bisa memahami akidah Islam. Anak kecil bisa paham. Orang di panti jompo mudah memahami. Gak susah. Tapi ketika kaidah-kaidah ilmu kalam, kaidah-kaidah filsafat dijadikan sebagai parameter dalam memahami akidah tentang Allah, akidah tentang akhirat, sudah nggak kebagian. Orang-orang yang cuma tamat SD, apalagi SD pun sama sekali tidak lulus, itu nggak bisa beragama Islam jadinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari berbagai syubhat, kerancuan dalam memahami agama ini. Karena sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, innad dina yusrun. Agama ini mudah. Sebuah paket ajaran yang memudahkan orang untuk memahami, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Falan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tak ada satupun orang yang berusaha mempersulit memahami agama ini dan mengamalkannya, melainkan dia sendiri yang akan kewalahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari pemikiran-pemikiran dan cara-cara beragama dan manhaj yang dibuat-buat tanpa seizin Allah Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.